Oke guys, kita akan lanjutkan perjalanan. Jadi ini perjalanan ke rumah guys. Saya kemarin sudah masuk kerja 2 minggu. Jadi sekarang saya libur 2 minggu guys, karena efek dari virus corona 19 ini. Jadi tempat saya kerja itu memberlakukan peraturan baru, yaitu setiap karyawan itu hanya kerja 2 minggu dan libur 2 minggu. Dan memang efek dari corona ini benar-benar besar guys, ke seluruh elemen, semua terganggu, dari perusahaan besar, perusahaan kecil, dari pengusaha besar, pengusaha kecil, semuanya benar-benar terimbas karena virus COVID-19 yang brengsek ini guys. Oke, sampai-sampai di sana tadi ada tulisan yang ojo mudik elingo batehmu. Ya benar, mereka takut, saya juga takut, tapi kan misalnya menurut kalian, kalau saya tidak pulang ke Wonosari tapi saya libur dan saya cuma di Jogja, nganggur, nggak ada pendapatan, karena saya kan nggak kerja off. Bukankah itu juga memberatkan ke saya pribadi? Saya tahu taruhannya pulang itu kan, ini kan penyakit yang kita sendiri tidak tahu loh, bentuknya tidak kelihatan, dan yang diserang adalah pernapasan, sistem pernapasan tubuh. Itu memang menakutkan guys, saya takut, tapi ya kembali lagi karena saya sangat rindu sama anak istri. Jadi ya saya sekarang saya nekat pulang ke Wonosari guys, tapi tetap safety. Jadi nanti saya sampai rumah, saya tidak akan langsung ketemu sama anak istri dulu. Saya akan, yang pertama adalah saya membersihkan diri saya dulu. Pakaian yang saya pakai sekarang ini dalam perjalanan akan saya cuci dengan air panas dan sebagainya biar bersih. Nanti kalau sudah beberapa saat baru saya akan ketemu sama mereka. Oke guys, membahas tentang virus corona. Saya tidak tahu kalau menurut kalian, tapi kalau menurut saya secara pribadi, virus corona ini yang sudah sangat meresahkan seluruh dunia, benar-benar menghancurkan sistem ekonomi dunia dan semuanya guys, kan banyak sekali dampaknya guys, tidak bisa disebutkan satu persatu guys. Tapi satu hal yang membuat saya bertanya-tanya, jadi kenapa virus ini yang katanya disebabkan oleh kelelawar dan ular yang dimakan dengan kondisi tidak
tidak higienis, dan itu terjadi di Wuhan sana, di China. Kenapa virus itu baru ada sekarang, guys? Yang saya jadi pertanyaan itu, kenapa tidak dari dulu? Padahal menurut saya mereka itu orang Wuhan, orang Cina itu kan sudah mengkonsumsi makanan itu sudah dari dulu, guys. Pertanyaannya kenapa baru sekarang? Dan kenapa tidak dari dulu? Itu yang menjadi pertanyaan yang masih terngiang-ngiang dalam pikiran saya sampai saat ini. Jadi buat kalian semua mungkin ada yang punya pendapat, mungkin beda pendapat dari saya, atau mungkin punya pertanyaan saya, itu mari kita bahas di komen. Kita coba sharing-sharing, guys, mungkin juga bisa menambah pengetahuan kita. Ya, agar tidak hanya bertanya-tanya dalam pikiran aja, guys. Mungkin kalian yang punya pendapat bisa memberikan pengertian ke saya, karena benar-benar saya nggak tahu di tempat kalian, tapi di tempat saya ini, di Wonosari ini sangat terlihat, guys, sepi sekali. Padahal biasanya di tempat seperti ini tuh ramai, guys. Ekonomi sungguh mati, guys. Banyak rumah makan tutup, banyak karyawan-karyawan yang dirumahkan atau mungkin diliburkan sementara. Padahal mereka itu kan mungkin, kalau saya pribadi ya, saya itu kan seorang ayah, mempunyai tanggung jawab anak dan istri. Pastinya kalau diliburkan tempat kerja saya, ya tanpa pendapatan saya akan sangat berat, guys. Jadi ini di lampu merah, ini jeruk rumah sakit umum RSUD Wonosari. Rumah sakit pun sepi, guys. Di tempat ini, sangat sepi ini, sepi sekali, guys. Saya kurang tahu apakah di sini hanya menerima pasien PDP atau tetap melayani umum. Saya kurang paham. Tapi benar-benar karena semua itu jadinya sekarang. Kemarin teman saya itu sakit, itu di Jogja, dia sakit panas, demam, dan dia coba periksa ke salah satu rumah sakit, tetapi di rumah sakit itu tidak menerima pasien umum. Jadi di rumah sakit itu cuma menerima PDP. Akhirnya teman saya itu tidak jadi periksa, dan akhirnya dia pulang. Kemarin sempat WA saya, dan saya kasih saran untuk diperiksa ke puskesmas. Tapi ya itu tadi, karena dia takut. Sedangkan sekarang itu kan puskesmas banyak sekali orang yang periksa, entah itu yang dia terpapar atau tidak. Tapi kan jadi membuat orang itu berpikir kalau ke tempat itu kita yang tadinya tidak sakit dan masuk ke tempat yang penuh orang-orang mungkin yang terpapar
terdampar, akhirnya kita jadi kena. Jadi mereka takut guys mau ke tempat seperti itu, mau mencari informasi khususnya, mereka takut. Itu menurut kalian gimana guys? Mungkin kalian punya pendapat, silahkan komen di bawah. Kita bahas bareng-bareng agar ya menambah pengetahuan kita. Mungkin sampai di sini aja. Ini sebentar lagi saya sampai rumah saya. Jadi sampai di sini saja guys videonya. Saya tunggu di komen dan jangan lupa like, komen, share, and subscribe guys, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video guys.